Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Arswari, NPM saya 19051700069. Saya dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada mata kuliah teori akuntansi, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba pada perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan tentang pengertian kualitas laba. Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana suatu laba dapat diperoleh secara berulang dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Dan kualitas laba merupakan suatu ukuran untuk mencocokkan apakah laba yang dihasilkan sama dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan tentang faktor yang mempengaruhi kualitas laba. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laba ini. Yang pertama itu ada faktor dari persistensi laba. Persistensi laba adalah revisi laba yang diharapkan di masa depan yang diimplikasi oleh pada laba pada tahun yang berjalan. Sehingga persistensi laba dilihat dari laba tahun yang berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Yang kedua itu ada faktor dari peluang pertumbuhan. Faktor dari peluang pertumbuhan ini biasanya diamati oleh investor yang mempunyai perspektif jangka panjang untuk mendapatkan hasil dari investasi yang dilakukan. Penilaian investor terhadap peluang pertumbuhan suatu perusahaan terdapat dari informasi laba sebagai ekspektasi bermanfaat di masa depan yang akan diperolehnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar peluang pertumbuhan suatu perusahaan, maka perusahaan diharapkan mampu menambahkan laba yang diperoleh di masa yang akan mendatang. Yang ketiga itu ada faktor dari resiko. Faktor risiko merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi di pasar modal, sehingga informasi risiko menjadi penting. Investor cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang beresiko yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada faktor dari ukuran perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki modal lebih besar pula, atau pemegang sahamnya dan krediturnya lebih banyak, karyawannya juga lebih banyak, atau orang yang terlibat itu lebih banyak. Penjualannya lebih besar juga, sehingga perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba yang dibandingkan perusahaan berukuran yang kecil. Yang kelima itu ada faktor dari kualitas Corporate Social Responsibility, atau kita singkat dengan CCR. Kualitas CCR ini dapat diukur melalui penghargaan yang diberikan oleh Indonesia atau Sustainable Reporting Awards, atau kita singkat dengan ISRA, kepada perusahaan. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan dan mampu mempertahankan dan diyakini investor sebagai perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dengan baik karena dapat menjaga kepercayaan stakeholder dan perusahaan tersebut tidak rentan terhadap risiko politik, sehingga perusahaan direspon oleh investor dengan baik. Tetapi hal tersebut membuat investor mengabaikan informasi laba perusahaan dan lebih memperhatikan informasi tanggung jawab sosialnya. Yang keenam itu ada faktor dari kualitas auditor. Auditor independen dituntut bersikap objektif dan independen terhadap informasi yang disajikan manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Yang ketujuh, ada faktor dari struktur modal. Struktur modal ini adalah hasil dari keputusan pendanaan atau financial destination yang pada intinya memilih apakah menggunakan utang atau ekuitas untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan. Penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham menyebabkan semakin besar pula beban bunga yang akan ditanggungjawabkan oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya sebelumnya, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilihat dari sudut pandang relevansi nilai. Dalam penilaian sebelumnya, faktor-faktor tersebut meliputi persistensi laba, peluang pertumbuhan, risiko, ukuran perusahaan, kualitas CCR, kualitas auditor, dan struktur modal perusahaan. Demikianlah presentasi saya. Saya tutuplah video saya pada kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.